lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di negeri Syam dan negeri Yaman. Rasulullah berdoa keberkahan bagi umat Islam di negeri Syam dan Yaman. Para sahabat minta kepada Rasulullah, wa fi najdina ya Rasulullah, doakan pula keberkahan bagi kami di negeri Najd. Ternyata Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan bagi kami di negeri Syam dan negeri Yaman. Rasulullah tak mau mendoakan negeri Najd. Sahabat minta lagi, wa fi najdina ya Rasulullah, doakan pula keberkahan di negeri Najd. Karena orang Madinah, orang Mekah juga pergi ke Najd untuk berdagang, berniaga. Makanya minta keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kali ini yang akan kita angkat sebagai isu masih berkaitan dengan Idrus Ramli, tetapi kali ini saya ingin menyampaikan tantangan kepada semua aswaja, siapapun mereka gitu, yang bisa menjawab secara jujur berkaitan dengan hadis tanduk setan, yaitu kornos syaiton. Hadis kornos syaiton ini banyak sekali ya, banyak sekali. Bahkan ada lafadz yang beda dengan yang disampaikan oleh Bukhari misalnya, riwayat, tapi riwayatnya tetap riwayat Ibnu Umar misalnya. Beberapa hadis yang saya perhatikan berkaitan dengan kornos syaiton ini semua dari, yaitu Nafi Ibnu Aun, Nafi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan zakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qal Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Kemudian ditanya oleh sahabat Nabi, wa fi najdina ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa fi najdina ya Rasulullah, bagaimana dengan Najd kami? Dalam sebuah hadis juga disebutkan Rasulullah menjawab dengan Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, wa fi najdina. Setelah 3 kali, menurut keyakinan para sahabat, Rasulullah menjawab, wa hunaka zalazil wal fitanu wa biha qarnas syaitan. Itu hadisnya. Ini riwayat 65 yang ada juga riwayat 6566
6564 dari Bukhari Muslim ya, banyak itu di Muslim itu. Semua dari Ibnu Umar. Kemudian yang kedua berkaitan dengan takhrij hadis tadi sudah disebutkan. Halaman-halamannya sudah saya sebutkan, tapi juga ada di halaman Imam Tirmidzi, yaitu pada hadis ke 3888. Kemudian hadis ke 5384. Ya, 5384 bisa dilihat itu. Kemudian hadis 5715. Hadis Imam Ahmad ini. Hadis Imam Ahmad lagi 5000 yaitu 791. Hadis Imam Ahmad lagi hadis ke 5800 yaitu 818. Kemudian di Imam Ahmad yang sama yaitu hadis ke 10.800 yaitu 84 ya. Kemudian hadis yaitu ke 11.434. Jadi banyak sekali hadisnya ini, takhrij hadisnya seperti itu. Semua dari Nafi ya. Nafi ini tidak bertemu sahabat. Ibnu Aun ini tidak pernah bertemu sahabat. Sedangkan Nafi ini adalah Maula Ibnu Umar. Kalau di dalam hadisnya seperti itu rinciannya ya. Hadisnya sebagaimana tadi, juga sebagaimana yang dikatakan oleh Idrus Ramli, hadisnya itu sudah benar, nggak salah. Dengan menyebutkan zakaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qal Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berkahilah kami negeri Syam kami, berilah berkah kepada negeri Syam kami, berilah berkah kepada negeri Yaman kami, negeri kami Yaman gitu ya. Atau kemudian ditanya oleh wa fi Najdina, bagaimana dengan Najd kami, negeri kami Najd? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Tetap Rasulullah mendoakan Syam dan Yaman agar Allah mencurahkan berkah kepada negeri Syam dan Yaman. Sampai 3 kali, wa fi Najdina ya Rasulullah, ya Rasulullah wa fi Najdina. Dijawab oleh Rasulullah, hunaka zalazil wal fitan. Jadi hunaka zalazil wal fitan. Di sana akan terjadi kegoncangan-kegoncangan. Di sana akan terjadi fitnah. Nah, kemudian apa? Wa biha yatlu'u qurnus syaitan. Jadi yatlu'u qurnus syaitan. Jadi qurnus syaitani gitu ya. Di sana akan muncul, qurnus syaitan akan muncul di sana. Nah, permasalahan kemudian di hadis lain yashiru ilal masyriq gitu ya. Jadi yashiru ilal masyriq, yaitu tangannya mengisyaratkan ke arah timur. Yashiru ilal masyriq, mengisyaratkan ke arah timur. Lah inilah yang akan menjadi perbincangan kita. Juga berkaitan dengan hadis Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yaminina. Kemudian sahabat bertanya, fi iraqina ya Rasulullah, ya Rasulullah fi iraqina,
bagaimana dengan Irak kami gitu ya. Jadi ada perkataan Irak kami gitu. Tapi kalau orang-orang Syiah berkelit, wah itu di zaman Nabi tidak ada Irak lah, itu oke, taruh saja tidak ada Irak. Itu kan secara nubuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun bisa terjadi kalau nubuat Nabi tentang Irak ya, kalau itu tidak ada. Bagaimana mungkin hadis yang disusun sekitar 1450 tahun tiba-tiba dikatakan tidak ada Irak? Padahal Kufah itu sangat dikenal dulu kan. Itulah kalau kita mengangkat berkaitan dengan Irak. Tetapi yang akan kita bicarakan berkaitan dengan Masyrik. Masyrik ini yang selalu diangkat oleh kebanyakan ulama-ulama untuk menetapkan siapa yang tergolong dengan kelompok Qarnus Syaitan. Siapa yang termasuk dalam kategori Qarnus Syaitan, tanduk setan gitu. Nah, inilah yang akan kita bicarakan, kita angkat ya, berkaitan dengan tanduk setan. Karenanya di dalam hal ini perlu saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanduk setan itu sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang disebut dengan istilah Qarnus Syaitan. Tetapi kalau kita melakukan penelitian terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan menggunakan 3 referensi, seperti menggunakan kitab Fathul Bari sebagai syarah Bukhari tadi, karena hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga kalau menggunakan syarah kitab Imam Nawawi, kemudian Al-Khattabi, maka kita akan menemukan jawaban bahwa yang dimaksud Najd itu bukan dalam pengertian mikot, ya, bukan dalam pengertian mikot. Dikatakan oleh, yaitu dikatakan oleh siapa namanya, oleh Al-Khattabi, bahwa yang dimaksud dengan Najd itu yaitu an-nihaya, nahiyatil Iraq, yaitu yang mengarah ke Irak itu. Yang disebut Najd ini adalah gundukan tanah terjal yang tinggi gitu. Sedangkan lawannya itu disebut ghur, lembah ya, lembah. Lawannya itu disebut lembah. Ini kalau kita lihat di dalam kitab Khattabi, kemudian kita lihat di di Fathul Bari, kalau dilihat di dalam kitab Imam Nawawi, itu sama. Semua ulama mengartikan bahwa itu nahiyatil Iraq, yaitu arah yang ke Irak itu. Nah, kemudian ada ulama-ulama tidak jelas di zaman sekarang, sekelas Idrus Ramli yang ngaku ulama tapi tidak jelas dia asal usulnya dari mana, pamer kebodohan di tengah-tengah umat menyatakan bahwa itu adalah tanduk setan Muhammad bin Abdul Wahab. Ini orang betul-betul menyalahi pemikiran para ulama-ulama salaf. Ya, kalangan-kalangan ulama ahlul hadis sekelas Ibnu Hajar saja itu dicurangi oleh Idrus Ramli. Jadi sekelas Ibnu Hajar itu dicurangi oleh Idrus Ramli. Sekelas Imam Nawawi dibohongi oleh Idrus Ramli. Sekelas Al-Khattabi saja itu dikorup. Dia bikin definisi sendiri sebagaimana syekhnya Ahmad Zaini Dahlan di Mekah yang juga mengartikan sama gitu. Karena memang terpengaruh Syiah. Tidak ada orang yang memahamkan kata Najd itu dengan pengertian Muhammad bin Abdul Wahab, melainkan itu Syiah. Tidak ada seorang pun ahlu sunnah kecuali orang-orang yang terpengaruh pemikiran Syiah. Raja Husain sendiri, Husain Syarif itu adalah orang Syiah yang duet bersama, yaitu Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ketika itu. Jadi kesalahannya di dalam memahami agama seperti itu. Ini tantangan ya kepada Aswaja. Silahkan tunjukkan dari ulama-ulama dahulu kala yang menyatakan bahwa Najd itu adalah yaitu Najd tempat mikot haji gitu. Silahkan.
Bisa ditunjukkan ya. Saya tantangan ini kepada seluruh ulama-ulama, kepada siapa sajalah kalangan aswaja itu. Aswaja siapa? Si Sani Oye, si Effendi siapa itu, silahkan tunjukkan. Kalau memang merasa bisa atau ingin mendukung Idrus Ramli yang si pembohong itu gitu, silahkan. Biar berjamaah kebohongannya gitu di dalam hal ini ya. Karena apa? Kita bisa membuktikan di sini tidak ada seorang pun ulama yang mengartikan seperti Idrus Ramli. Tak ada itu seorang pun ulama yang mengartikan Idrus Ramli. Jadi di pengertian Najd itu dalam definisi para ulama-ulama dahulu kala, seperti Ibnu Hajar tadi, seperti Khattabi, kemudian seperti yaitu Imam Nawawi dan beberapa ulama lainnya termasuk Ibnu Rajab, Ibnu Abdul Bar, semua mengartikan bahwa yang dimaksud itu nahiyatul Iraq, yaitu dataran tinggi yang mengarah ke Irak itu. Nah, mengenai Al-Masyriq sampai sekarang kalau kita lihat di peta itu dalam negara-negara bagian itu disepakati bahwa di antara yaitu disebut dengan istilah timur yang juga disebut dengan Syarqil Ausat itu di antaranya adalah Irak, Saudi Arabia. Ini di peta sekarang ini ya, di batas-batas negara itu Dubai, Kuwait dan sebagainya itu masuk dalam istilah tadi timur. Nah, timur itu sendiri sudah disebutkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa timur itu adalah Irak. Di Irak itu ada peristiwa luar biasa, tepatnya di Karbala, di Kufah. Itu tempat pembunuhan sahabat-sahabat Rasulullah, tempat pembunuhan cucu Rasulullah, Hasan Husain, perang Jamal, perang Siffin, semua terjadi di Irak. Dan Dajjal akan muncul dari Irak. Semuanya akan muncul dari Irak, peristiwa besar ini. Ini sebagaimana yang dipaparkan oleh hadis-hadis Rasulullah. Itu yang disebut al-zalazil wal fitanu, yaitu goncangan dan fitnah. Kemudian kornus syaiton. Nah, mengenai kornus syaiton ini itu majas. Kalau dalam artian kornus syamsi misalnya, itu disebut tanduk matahari. Tempat matahari terbit itu kornus syaiton. Ketika matahari tenggelam juga adalah kornus syaiton. Bisa dilihat di Ibnu Hajar Asqalani. Jadi tidak ada seorang pun yang mengartikan kornus syaiton itu adalah Najd yang ada di Mekah. Ya. Najd yang ada di Mekah dan tidak masuk akal. Dan penentang-penentangnya pasti ahlul bid'ah. Mereka yang suka tahlilan itu penentangnya. Mereka yang tidak rela tahlilan dihapus, mereka yang tidak rela istighosa dibilang bid'ah, mereka yang tidak rela tawassul itu dibilang bid'ah. Mereka itu pasti pembela-pembelanya semua. Siapa sebenarnya kornus syaiton ini gitu. Kalau kita berbicara kornus syaiton adalah dataran tinggi itu ya, dataran tinggi tadi. Di Indonesia ini banyak dataran-dataran tinggi yang sangat berbahaya ya. Dataran-dataran tinggi itulah yang kelak kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya persoalan di kalangan umat Islam. Jadi itu ya, kalau kita pahami dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita berbicara berkaitan dengan kornus syaiton, itu harus banyak referensi. Bukan hanya satu referensi. Jadi referensi dipakai semuanya untuk mengartikan bahwa kornus syaiton itu adalah yaitu Najd. Tadi hadis tentang Irak. Hadis tentang Irak itu ingin dilemahkan oleh kebanyakan orang. Misalnya berkaitan dengan yaitu pengertian yang dilakukan oleh mereka. Karena di situ
ketika mendoakan Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina, lalu disebut perkataan itu dengan fi iraqina ya Rasulullah, ya Rasulullah fi iraqina. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hunaka zalazil, itu benar, pembunuhan Husain itu di Irak, di Karbala gitu. Kemudian ya perang Siffin di situ, Dajjal Ya'juj akan keluar dari situ semuanya, sebagaimana yang diterangkan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barangkali itu ya, kalau mau dipahami secara detail berkaitan dengan tanduk setan, perlu pemahaman yang super lengkap di dalam hal ini. Bukan seperti yang dikatakan oleh Idrus Ramli, mengikuti hawa nafsunya karena benci kepada Wahabi kemudian memalsukan makna hadis itu seenak perutnya. Kalau saya berijtihad seperti Idrus Ramli, ya semualah. Idrus Ramli CS itu juga saya bisa sesat-sesatkan, dia memang kelompok sesat. Karena apa? Telah memalsukan makna yang sebenarnya yang disampaikan oleh para ulama. Katanya ahlus sunnah, tapi menipu umat dengan tafsirannya sendiri. Yang konon katanya fanatik kepada imam, sekarang karena ingin menjelek-jelekkan Wahabi bikin makna tersendiri. Itu yang seharusnya tidak dilakukan oleh Idrus Ramli. Ya demikian ini ya penjelasan dari saya. Silahkan, ini tantangan kepada seluruh teman-teman Aswaja yang merasa setali tiga uang dengan Idrus Ramli untuk membela Idrus Ramli. Tunjukkan kitab-kitab mutawalah dari kalangan kitab-kitab qadim terdahulu yang menyatakan bahwa Najd itu adalah Najd yang di Mekah, berdasarkan pemahaman ulama yang berkaitan dengan hadis Qarnus Syaiton, bukan hadis Miqat, tapi hadis Qarnus Syaiton yang pengertiannya sebagaimana dimaksud oleh Idrus Ramli itu. Karena Idrus Ramli telah menyelewengkan arti yang sesungguhnya, yaitu yang datang dari Ibnu Hajar Asqalani dan yang datang dari Al-Khattabi atau yang datang dari Imam Nawawi. Silahkan, saya tunggu dari kalian-kalian yang merasa tidak terima. Demikian dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka wa ta'ala yaduka wa la ilaha ghairuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.